SoC flagship, baterai badak, harga termasuk terjangkau, semua diwujudkan di HP yang satu ini dengan harga yang sangat menggiurkan. Tapi masih ada satu sayangnya. Yo guys, di otak gue tuh ada satu konsep bagaimana sebuah smartphone Poco harusnya dibikin. HP yang core-nya adalah SoC flagship. Mau itu SoC flagship tahun lalu, tahun ini terserah. Desain terserah lah, gimana, nggak terlalu penting. Kamera, yang penting bisa moto Bond Rembersan atau moto menu makanan, itu udah cukup. Yang penting hal-hal yang gue anggap esensial bagi sebuah smartphone Poco itu ada. Apa aja tuh yang esensial? Ngebut, baterai badak, ngecas kenceng, dan harganya terjangkau. Welcome Poco F7 Pro. Overall gue happy dengan smartphone ini, tapi ada satu yang ganjel. Yuk kita lihat. Seperti biasa, tetek bengek, spek semua adanya di deskripsi ya. Langsung aja kita lihat experience gue menggunakan smartphone yang satu ini sekian minggu seperti apa. Kalau gue melihat dari kacamata pengguna HP pada umumnya yang mencari sebuah smartphone all-rounder, tentu bakal ada beberapa hal yang berasa kurang. Salah satunya adalah desain. Sama kayak yang Ultra, gue nggak srek sama desain F7 Pro ini. Material yang digunakan sih oke ya, metal dan kaca. Cuma memang overall bahasa desainnya yang gue kurang srek, yaitu selera sih. Iya, tapi ingat, buat gue smartphone Poco emang nggak harus punya desain yang kece. Nggak penting itu. Kedua adalah speaker yang rada cempreng. Gak kayak seri angkanya Xiaomi yang rata-rata punya speaker bagus. Dengerin nih. Ketiga, performance di beberapa game. Waduh, kok bisa HP Poco di game malah ada kekurangan? Perlu digarisbawahi, ini beberapa game doang ya. Contoh, Genshin Impact dan Mobile Legends. Gue melihat optimization-nya terlalu agresif. Snapdragon 8 Gen 3 pada smartphone ini seharusnya bisa menghandle dua game tersebut dengan tanpa masalah. Dan dapat FPS rata kanan. Cuma, kita melihat di sini demi suhu, optimization-nya bikin secara grafik FPS tuh lebih fluktuatif. Hasilnya suhu adem, tapi FPS nggak rata di 120 dan 60. Sebetulnya ini ada plus minus ya. Plusnya adalah kita bisa bermain lebih lama tanpa smartphone-nya berasa kepanasan di tangan. Dan secara FPS lebih stabil, nggak tiba-tiba drop jauh. Sebetulnya secara gameplay nggak terlalu berasa. Gue bisa ngomong begini karena gue punya akses ke grafik FPS-nya. Di Mobile Legends dia dapat rata-rata 112 FPS, masih termasuk tinggi. Di Genshin Impact dia dapat rata-rata 53 FPS. Untuk suhunya ketika main dua game itu kisaran 41-42 derajat aja. Kenapa gue bisa menganalisa ini adalah throttling gara-gara optimization? Karena di Wuthering Waves dan LOL Wild Rift, dua game yang pada genrenya sebenarnya lebih berat daripada Genshin Impact dan Mobile Legends kan. Itu FPS-nya lebih rata kanan. Cuma memang sedikit lebih panas di 44 derajat. Suhu ini didapatkan di Wild Rift dan Wuthering Waves. Lihat nih, grafik FPS-nya lebih rata kan, nggak keriting kayak tadi. Benchmarks juga memperlihatkan karakter throttling yang nggak seagresif di dua game tadi. Ini membuktikan analisa gue ya, bahwa ada optimization khusus yang memang didesain untuk Genshin Impact dan Mobile Legends itu. Udah, tiga itu concern gue. Lah, Bang, soal iklan gimana? Nah, ini di update terakhir, di app Teams, app-app bawaan lain, itu nggak ada iklan ya. Tapi seperti biasa, opsi personalized ads dan wallpaper carousel gue matiin. Mi Video juga gue disable. Yang udah pakai F7 Pro, boleh drop komen di bawah, kasih tahu gue iklannya sisanya ada di mana. Yang gue bisa temuin paling di Mi Browser, which itu app nggak pernah gue pakai. Di luar itu, dengan harga yang starting sedikit under 7 juta, gue nggak bisa banyak komplain lagi soal smartphone yang satu ini. Yang gue mikir bakal jelek itu kameranya. Ternyata enggak. Secara fotografi, di berbagai kondisi dia bisa menghasilkan foto yang oke. Main kameranya bagus, pakai sensor yang sama kayak di F7 Ultra yang gue suka kemarin hasil fotonya. Mau di lighting yang ideal, lighting indoor tungsten warm, backlight, bahkan ketika kondisi mulai remang sekalipun oke. Bedanya di sini nggak ada tele dan ultra wide-nya pakai sensor 8 megapiksel biasa ala mid range. Tapi hasilnya not bad, terutama mengingat ini HP Poco. Untuk perekaman videonya mentok di resolusi 8K 24 fps. Gue sendiri jarang pakai ya resolusi ini.
Selain ya gue kan nggak nyari cinematic video 24 fps gitu. Palingan yang sering dipakai adalah resolusi 4K 60 fps seperti ini. Dan ini kalau gue lihat memang dynamic range-nya oke, bagus, video quality juga bagus, image quality-nya bagus, stabil juga. Coba kita jalan lebih cepat. Ini termasuk stabil lah. Ingat, ini HP bukan HP yang spesialisasinya di kamera, cuma bisa menghasilkan video seperti ini. Menurut gue udah oke banget. Dia bisa pindah-pindah lensa sambil recording, tapi resolusinya harus diturunin ke 1080 dan FPS-nya harus 30. Di atas itu nggak bisa. Ini ke ultra wide, main camera, dan ini croppingan dari main camera 2 kali. Oke, lagi nyobain perekaman kamera depan pakai Poco F7 Pro. Ini mentoknya di 1080 60. Dan seperti yang versi ultra juga bagus ya, maksudnya dynamic range-nya oke, terus stabil juga, rekaman suaranya juga lumayan. Ini berubah-berubah nih, pencahayaan masih bisa dihandle dengan bagus. Paling kalau udah foreground gelap gini, belakang udah sangat over expose, ya pasti akan over. Antara males modif kamera app supaya beda sama seri Redmi atau Xiaomi, atau memang beneran baik hati, app kamera Poco tuh cukup lengkap fiturnya ya, sampai pro video dan log aja ada. Soal desain juga, di luar overall visual yang gue kurang selera, material yang digunakan seperti tadi gue bilang premium, kaca dan metal. Tampak depannya juga cakep dengan bezel yang tipis, ada IP68 pula, nice banget. Untuk layarnya itu juga oke ya, made by TCL. Resolusinya tajam, QHD+, refresh rate 120Hz, cukup bright juga, di outdoor sekitar 1500 nits. Touchnya no problem buat game, ngetik juga enak. Flat screen pula, nggak ada curve-curve yang gue nggak terlalu suka. Di layar flat begini tuh lebih enak kalau mau gaming. Oh ya, vibration motornya ala flagship tapi karakternya tak, bukan dep. Performance-nya di daily juga satset. Iyalah, SoC flagship nih bos, dikombinasi dengan storage UFS 4 yang kenceng. Gue pakai ngedit video 4K di CapCut itu lancar jaya, ekspornya juga cepet. Nah, yang luar biasa adalah baterainya. Snapdragon 8 Gen 3 yang notabene termasuk irit dipadukan dengan baterai silikon karbon 6000 mAh menghasilkan SOT bisa 7,5 jam lebih dengan rutinitas baterai tes ala gue yang udah termasuk gaming sejam. Ini artinya dia lebih irit lumayan jauh daripada F7 Ultra. Kalau habis pun bisa nge-charge full dalam waktu kurang dari 40 menit dengan charger 90 wattnya. Terakhir, soal UI, dia udah Android 15 dan dijanjikan 4 kali major Android update. Buat kalian yang nggak suka dengan visual HyperOS, MIUI, bebas. Itu selera ya, terserah masing-masing. Tapi gue tetap apresiasi pilihan tema yang ada di theme store-nya. Dari tema yang nge-skin icon lengkap sampai font ala pixel juga bisa kita pakai di sini. Ini gue pakai monochrome UI untuk temanya dan product sense untuk font. Kalau widget sih gue pakai everything widget dari Play Store yang berbayar ya. Link ke semuanya udah gue taruh di deskripsi. Untuk bug, gue belum nemuin bug yang berarti. Untuk fitur-fitur AI juga nggak kena korting dari flagshipnya Xiaomi, masih mirip. Dimulai dari AI creativity kayak AI di gallery, sampai productivity AI kayak writing tools, AI summary, ada semua. All in lah pokoknya. Gitu aja paling ya, ada spek yang belum dibahas, gue ingetin lagi di K2G spek rumahnya ada di deskripsi. Mau gue dilihat. Alright, Poco F7 Pro. Kalau gue disuruh pilih F7 Pro atau F7 Ultra, gue bakal pilih F7 Pro. Terutama kalau memang gue user dan target market Poco. Ini tuh HP yang paling Poco banget. Harga versus apa yang didapatkan sangat oke. Kalau mau ke Ultra tuh gimana ya, mending-mendingnya banyak banget jadinya. Sama real flagshipnya aja, si Xiaomi 15 bisa dimenangin. Dengan konsep yang menggunakan SoC flagship tahun lalu, saingannya dia otomatis di segmen ini cuma ROG 9 FE, which itu harganya jauh lebih mahal. Alright, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa, and this is K2G, tunggu racun-racun kami berikutnya.